Halo guys, jumpa lagi. Ya, hari ini kita mau coba ya membahas tentang pasangan. Ya, kita mau bahas tentang pasangan yang ideal. Ada nggak sih pasangan yang ideal? Gitu ya. Ya, pada dasarnya sih nggak ada pasangan yang ideal. Karena setiap kita itu kan berbeda ya satu dengan yang lainnya. Mungkin kita ideal bagi yang lain, tetapi tidak ideal buat pasangan kita. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi pasangan yang ideal, baik yang sudah menikah maupun yang akan mencari pasangan. Kiranya beberapa hal ini nanti boleh membantu membuat kita memilih ya pasangan kita. Karena pasangan kita itu untuk sekali ya seumur hidup atau satu untuk selama lamanya. Nah, kiranya kita bisa dan boleh mempertimbangkan dengan lebih baik. Nah, kita bukan bicara untuk pacarannya, tetapi untuk mempersiapkan diri memasuki ke jenjang pernikahan. Ya, tentunya kita harus mempersiapkan segala satunya dengan lebih baik. Nggak masalah sih sebelum menikah ya, kita boleh buka mata lebar-lebar ya, buka telinga lebar-lebar, buka mulut lebar-lebar untuk mencari data ya tentang pasangan kita karena dia akan menjadi pasangan kita seumur hidup. Nah, oleh sebab itu sebelum menikah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah menikah, ya tutup mata rapat-rapat, ya tutup telinga rapat-rapat, tutup mulut rapat-rapat, karena biar bagaimanapun dia adalah pasanganku yang akan menemaniku untuk seterusnya. Nikah itu enaknya cuma 5%. Ya. Yang 95% apa? Enak banget. Ya, jadi kita akan coba melihat nih kriteria pasangan yang ideal. Paling tidak kalau engkau tidak menemukan pasangan yang ideal, jadilah pasangan yang ideal buat pasanganmu. Nah, buat yang belum menikah, ini ada beberapa tips. Yang sudah menikah pun nanti juga boleh belajar ya dari dalam sehingga kita akan menjadi pasangan yang ideal. Nah, usia pernikahan kami masuk tahun ke-6, bukan berarti tidak ada perselisihan, beda pendapat, sesuatu yang wajar ya di dalam pernikahan itu menjadi bumbu pernikahan. Ini kami usia pernikahan 2 atau 3 tahun ya. Di 3 tahun yang lalu kurang lebih waktu itu ini hamil anak kami yang kedua. Kami jalan-jalan ya karena belum masa pandemi. Nah, apa sih yang harus kita pertimbangkan? Yang pertama berdoa dulu ya sama Tuhan. Yang belum menikah berdoa dulu nih sama Tuhan. Mintalah jodoh atau pasangan hidup, bukan doakan pacar ya. Doakanlah pasangan hidupmu sehingga kamu akan dipertemukan dengan pasangan hidupmu yang tepat. Kadang kita pengen yang cepat nih, tapi Tuhan mau kasih kita yang tepat. Oleh sebab itu sabar ya, dan tentunya tetap dibawa di dalam doa. Yang pertama penting sekali ya, pasangan kita harus memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan sama itu bukan berarti yakin ya aku cinta dia tetapi dia nggak cinta saya atau sebaliknya, bukan. Tetapi keyakinan di sini adalah pegangan hidupmu. Ya, kenapa kita harus memiliki keyakinan yang sama? Karena kalau kita memiliki keyakinan yang sama, paling tidak dasar tujuan pernikahan kita pasti akan sama. Misalnya di dalam kekristenan, dasar pernikahan udah jelas, yaitu apa? Dasar pernikahan kekristenan adalah Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang mempertemukan, sehingga apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga kita tidak berpikir untuk cerai, ya. Karena di dalam pernikahan kekristenan tidak ada perceraian. Nah, ini dasar ya. Tapi bagaimana dengan ada orang yang menceraikan pasangannya? Itu kasus khusus ya yang perlu dipelajari lebih dalam. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada perceraian. Ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalaupun ada ya karena kedegilan hati kita. Nah, ini dasarnya. Tujuannya apa? Tujuannya kembali kepada apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang memberkati. Jadi hidup kita, sebagaimana kita sadari, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Jadi pernikahan kita pun harus membawa kehidupan kita semakin memuliakan Kristus dan menjadi berkat. Nah, ini kalau kita memiliki keyakinan yang sama. Coba kalau keyakinan kita berbeda, dasar pernikahan pasti sudah berbeda. Tujuan pernikahan pasti juga berbeda.
Tujuan dan dasar pernikahan ini penting karena ini akan menjadi pondasi di dalam pernikahan kita. Ini yang akan kita bangun ya. Kalau pondasi kita kuat, bangunan juga akan kuat ya. Walaupun ada badai, ya, ada banjir, kita akan tetap kuat karena dasarnya sudah kuat ya. Tuhan yang mempersatukan dan apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu kita akan mempertahankan itu. Dan sebagaimana tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, kita terus akan berpikir dan melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Ini kalau keyakinan kita sama, khususnya yang Kristen. Kalau yang lainnya, saya tidak membahasnya. Nah, yang kedua, carilah pasangan yang tidak mempertanyakan dirimu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bersamalah dengan pasangan yang tidak mengubahmu karena ia ingin kamu seperti yang dia mau, seperti yang dia inginkan. Ya, padahal setiap kita kan tidak menginginkan hal itu. Ya, jadilah seperti apa dirimu. Ya, oh aku melakukan ini karena pasanganku maunya begini, kalau nggak begini nanti kami begitu. Enggak ya. Jadi bersamalah dengan pasangannya yang tidak mengubahmu. Kau jadilah seperti apa yang kau mau. Ya, ada banyak orang itu hanya ingin menyenangkan pasangannya sampai dia lupa akan tanggung jawabnya. Bahkan dia hidupnya akhirnya bersengsara karena hal itu hanya untuk menjadikan pasangan itu seperti yang dia mau. Ya, misalnya saya ingin istri saya seperti saya, berarti saya sedang mencintai diri saya tidak mencintai pasangan saya. Ya, oleh sebab itu, kecuali beda begini. Kalau kita mendorong ya menjadi pribadi yang lebih baik ya, kemudian kita diajar untuk bersyukur, nah itu baik. Tetapi bukan berarti kita menjadi yang mempertanyakan dirimu kok beda ya sama mamaku, dirimu kok beda ya sama orang tuaku. Itu namanya mempertanyakan diri kita. Tetapi biarlah kita menjadi diri kita ya, di mana keluarga kita dibentuk. Tetapi tentunya hal yang baik ya, bukan hal yang nggak baik ya. Itu kalau yang nggak baik ya kita bisa saling melengkapi karena kita dalam pernikahan harus bertumbuh bersama ya. Jadi membentuk satu dengan yang lainnya. Karena pasangan kita itu ketika kita sudah menikah, kita akan menjadi satu daging. Ya, menjadi satu. Ya, ketika kita menyakiti pasangan, berarti kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Nah, sebab itu kita tidak perlu ya untuk mempertanyakan siapa pasangan kita. Dan biar dia menjadi seperti apa yang Tuhan bentuk di dalam dirinya. Jangan menjadi seperti yang aku mau. Ya, kadang ada pasangan-pasangan tertentu harus sesuai dengan pasangannya atau sesuai dengan suaminya atau sesuai dengan kemauan istrinya tanpa menjadi diri sendiri, dan tentu itu tidak baik. Jadilah seperti dirimu sendiri, tentunya yang baik ya, bukan yang tidak baik. Nah, yang selanjutnya adalah jadilah pasangan ya yang selalu ada untuk pasangannya. Maksudnya apa? Ya kita akan selalu menemani ya di dalam setiap momen perjalanan kehidupannya, baik suka maupun dalam duka. Nah, jika ada pasangan yang seperti ini, dia selalu ada ya. Jadi karena dia menjadi pasanganmu. Kalaupun tidak, jadilah engkau ya menjadi orang yang selalu ada untuk pasanganmu. Bukan hanya pada saat senang dia ada, giliran nggak senang abang ditendang. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Tidak. Dia selalu ada untukmu. Ya, di dalam janji pernikahan kekristenan itu, aku akan menemanimu baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Nah, ini penting sekali komitmen di dalam pernikahan. Ini berbicara tentang komitmen pernikahan. Pasangan selalu ada, ya. Bukan berarti tiap hari harus bersama, tidak, tetapi paling tidak di saat-saat situasi kondisi di mana saat dibutuhkan kita ada. Ya. Di tengah kesibukan kerja ya kita tetap bisa memperhatikan keluarga kita, ya. Di tengah kesibukan kehidupan kita tentunya kita tetap memperhatikan pasangan kita, dan ini penting sekali ya. Jangan saat senang ada, saat susah pergi ya. Itu dari pacaran pasti sudah kelihatan. Kalau dari pacaran dia selalu ada begitu ya, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena memang dia hadir di sana sebagai pasangan yang melindungi dan menjaga satu dengan yang lainnya, itu adalah pasangan yang paling baik ya. Kalaupun tidak pasangan bermain, jadilah orang yang seperti itu dan ajarkan itu ya, dikomunikasikan ya, sehingga ini menjadi satu hal yang sangat baik nantinya. Nah, yang selanjutnya yang membuatmu
tenang. Jatuh cinta dengan pasangan yang membuat kita merasa tenang, ya, tidak mengajak kita bertengkar dengan hal-hal yang sepele, ya, yang melemahkan hati. Bertengkar terkadang memang baik, tapi jika terlalu sering dan eh, tidak ada manfaat, ya lebih baik jangan. Kadang kan ada ya hal-hal yang sepele itu bisa menjadi keributan. Ada masalah besar, kecilkan. Sudah kecil ya sudah, ya. Jangan sesuatu yang kecil kita besar-besarkan. Kadang ada orang-orang tertentu senang sekali sih mempeributkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, yang sepele. Ya bukan berarti nggak perlu diselesaikan, harus diselesaikan sehingga hal itu tidak menjadi ganjalan sebelum menikah. Ya selama pernikahan sebisa mungkin hal-hal yang kecil kita bereskan sehingga hal-hal kecil ini tadi tidak akan menghalangi kita ketika kita sudah masuk di dalam pernikahan. Ya mungkin hal itu sepele ya sebelum pernikahan, tetapi hal itu juga seringkali membuat masalah itu menjadi besar ketika kita sudah menikah. Biasa tahu kalau pacaran, oh nggak apa-apa, oh tenang aja lah, it's okay, gitu ya. Tetapi tulus nggak? Jangan sampai itu nggak tulus. Karena ketika nanti is okay kita bilang sebelum pernikahan dan setelah menikah itu menjadi senjata, menjadi kerikil-kerikil yang tajam yang bisa menjatuhkan kita. Sebab itu, saya pasangan membuatmu tenang. Oke, ada masalah, ada masalah itu selesaikan dengan baik, ya, bicarakan solusinya apa, sehingga hal ini tidak perlu berlarut-larut. Saya kira dia bisa membuatmu tenang dan nyaman. Kemudian carilah pasangan atau jadilah pasangan yang bisa dipercaya. Ya, dalam kehidupan ini tentunya pasanganlah yang orang yang pertama yang bisa menjadi orang yang bisa kita percaya ya. Tuhan tentunya yang utama ya. Setelah Tuhan ya, dan kita yang sudah menikah ya pasangan. Ya kalau sebelum menikah tuh boleh buka mata ya, boleh buka telinga apa kata orang, boleh tanya-tanya, boleh buka mulut, tapi setelah menikah apapun yang terjadi dia adalah pasangan kita. Dia adalah suami, dia adalah istri kita. Nah, ini penting sekali ya. Jangan jatuh cinta ya kepada pasangan yang selalu membuatmu merasa takut kehilangan dan terus curiga. Rasa saling percaya adalah sebuah keharusan dalam hubungan cinta agar terasa tenang. Nah, bisa dipercaya. Ya, baik dilihat maupun nggak dilihat, ya, baik jauh maupun dekat, tetap bisa dipercaya. Jika ada sesuatu yang meragukan, tanyakan aja, ya, sehingga hal itu tidak perlu berlarut-larut, ya, dan tentunya membuatmu jadi tidak nyaman dan tidak tenang. Ada ya kan, dikit-dikit periksain handphone, periksain dompet, periksain baju, periksain mobil, ya. Kenapa? Apakah dulu sebelum menikah hal ini tidak diselesaikan? Nah ini penting. Ya, semoga ini diselesaikan dulu nih sehingga udahlah fokus ya. Kalaupun ada pasangan yang terpleset atau jatuh, segera diselesaikan, diperbaiki sehingga hal itu tidak perlu berlarut. Yang selanjutnya, pasangan yang membuatmu merasa seperti rumah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita tahu ya, perasaan hangat dan nyaman yang kita dapat ketika kita berada di satu tempat yang kita anggap rumah. Ya, rumah itu kan tempat kita istirahat ya. Rumah itu kan ada dua, home dan house. Ya, at home. Ya, kita merasa nyaman. Bukan hanya sekedar bangunannya, gedungnya, tetapi bagaimana kita bisa merasakan eh, hubungan di dalamnya. Ada jiwa di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa merasa nyaman ketika kita bersama dengan pasangan. Jatuh cintalah kepada seseorang yang bisa menciptakan perasaan yang sama saat kamu pulang ke rumah. Karena dengan begitu kita akan betah seseorang yang terasa sebagai tempat berlindung dan membuat aman. Ya, kembali kepada pasangannya. Kalau yang belum menikah, carilah yang begini. Nyaman nggak? Ya, bukan hanya senang aja nyaman ya. Tapi saya susah nyaman nggak? Kita bisa nggak at home seperti kita di rumah, kita bisa uh, santai ngobrol menikmati kebersamaan ya tanpa jarak dalam pengertian ada kayak kasta gitu ya, dia lebih tinggi dia lebih rendah. Nah di dalam kekristenan pasangan itu makanya diajarkan adalah pasangan yang sepadan. Sepadan itu bukan berarti begini, derajat, pangkat, tidak berbicara itu, tetapi bagaimana sepadan itu
Ya kita menyadari diri kita masing-masing di hadapan Tuhan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sama, ya, tidak memandang rendah atau merendahkan. Makanya kalau kita tahu ya pernikahan kita itu kan pasangan kita diambil dari tulang rusuk, ya, rusuk ya. Sehingga kan begini ya digandeng, bukan tulang punggung ya pasangan kita, istri kita bukan tulang punggung ya, karena diambil dari tulang rusuk, bukan juga dari tulang kaki yang harus diinjak-injak, bukan ya. Jadi jadilah dia menjadi tulang rusuk yang terus ada untuk berdampingan dengan kita. Satu firman Tuhan yang boleh menolong kita menjadi doa kita juga buat teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, ini boleh menjadi doa kita. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Nah ini satu firman Tuhan juga yang menjadi berkat di tengah pernikahan kami 6 tahun yang lalu ya. Ini kerinduan kami. Kiranya apa yang diberkati Tuhan itu boleh menjadi berkat sehingga kehidupan rumah tangga kita semakin hari semakin diberkati. Pernah ada masalah? Pasti. Dalam namanya rumah tangga, masalah itu pasti. Tapi yang penting bagaimana masalah itu bisa menjadi dewasa buat kita, menjadi pembelajaran buat kita, sehingga kita boleh belajar dari setiap kegagalan. Komunikasikan bagaimana menyelesaikan konflik, siapa yang harus maju duluan, siapa yang harus ngomong duluan, itu disepakati sehingga nanti rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik. Jika engkau tidak menemukan pasangan yang ideal, jadilah pasangan yang ideal buat pasanganmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.